Salam sepak bola, salam sehat, dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar, dan juga penggila olahraga sepak bola. Serta tentunya yang merupakan viewers, subscribers, dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini saya ingin membahas dua pertandingan yang telah selesai dimainkan di babak semifinal Copa America tahun 2021. Pertandingan pertama yaitu Brazil versus Peru yang dimenangkan Brazil dengan skor tipis 1-0. Pertandingan kedua yaitu Argentina versus Kolombia yang dimenangkan Argentina melalui adu penalti. Skor akhir dalam waktu normal adalah 1-1. Namun sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, saya ingin teman-teman terlebih dahulu menyaksikan sebuah cuplikan dari konten preview yang sudah saya upload ke channel YouTube Bola Bung Binder 1 hari sebelum dimainkannya kedua partai semifinal ini. Silakan kalian menyaksikannya dulu. Jadi saya pikir bahwa ini bukanlah pertandingan yang mudah bagi Brazil, walaupun memang mereka adalah tim unggulan di turnamen ini dan difavoritkan untuk kembali menjadi juara. Kuncinya bagi Brazil bahwa mereka perlu mencetak gol cepat. Jika Brazil bisa mencetak gol cepat, teman-teman perhatikan deh. Kolombia saya tidak yakin akan bermain bertahan. Pasti mereka akan keluar menyerang. Dan tentunya mereka punya motivasi untuk mengalahkan Argentina dan melangkah ke babak final. Maka itu saya pikir bahwa pertandingan ini akan berlangsung ketat. Tidak seperti pertandingan seperti yang tadi teman-teman sudah dengar, bahwa di konten preview saya memberikan penjelasan Brazil akan menang dengan susah payah di pertandingan lawan Peru. Karena pertandingan semifinal itu beda, ya. Tentu para pemain Brazil akan bermain lebih berhati-hati. Karena jika mereka kalah, maka mereka akan tersingkir. Bukan seperti di fase grup saat kedua tim ini bertemu dan Brazil bisa menang dengan skor 4-0. Karena Brazil bermain terbuka dari menit-menit awal dan Brazil juga bisa mencetak gol cepat. Dan saya juga jelaskan di konten preview tersebut bahwa jika Brazil ingin menang telak, maka mereka perlu mencetak gol secara cepat, especially in the first half. Jadi maksud saya adalah mencetak gol cepat di babak pertama, bukan mencetak gol cepat di babak kedua seperti yang Brazil lakukan di pertandingan lawan Chile. Jadi early goal itu sangat krusial jika Brazil ingin menang dengan skor yang telak. Dan saya juga memberikan persentase 60-40, artinya bahwa Brazil kemungkinan besar akan menang pertandingan ini, tidak akan dilanjutkan ke adu penalti. Cuma kan persentase 60-40 itu bukan berarti Brazil akan menang dengan skor yang besar. Ya artinya bahwa mutlak pertandingan ini milik Brazil dan itu yang terjadi. And the second match, Argentina versus Kolombia, sudah saya tegaskan juga bahwa ini pertandingan akan berjalan ketat dan itu yang terjadi. Dan juga sudah saya jelaskan bahwa Kolombia pasti akan keluar menyerang dan ternyata itu juga yang terjadi. Kolombia berani keluar menyerang dan menekan para pemain Argentina. Sehingga memang Argentina terlalu berharap kepada Lionel Messi, ya, atau magisnya dari Lionel Messi. Memang si Messi juga yang memberikan assist kan golnya Martinez. Tapi mereka sepertinya terlalu berharap bahwa Messi ini bisa merubah keadaan. Apalagi setelah skor lainnya itu sudah 1-1. Tapi kan kita tahu bahwa Kolombia ini adalah tim yang bermain agresif, pergerakan para pemainnya juga cepat, dan mereka akhirnya kalah melalui adu penalti dan cukup menegangkan juga adu penalti tersebut. Jangan lupa bahwa yang melakukan penyelamatan itu adalah mantan pemain Arsenal Emiliano Martinez. Ya, jadi ada juga banyak pemain bagus yang berasal dari Arsenal. Sayang juga dijual ke Aston Villa. Pernah saya tegaskan juga bahwa saya tidak sepakat Martinez dijual ke Aston Villa karena tidak memberikan semacam persaingan ke Bayern Leno. So saya ingin membahas pertandingan pertama dulu. Brazil versus Peru. Memang ini pertandingan yang menarik karena Brazil ini kan dalam 3 pertemuan terakhirnya dengan Peru sebelum partai semifinal ini selalu menang telak. Mereka menang di fase grup 4-0, mereka menang di Copa America tahun 2019 di final 3-1, di fase grupnya juga 2019 menang 5-0. Jadi coming into this game kita tahu bahwa Brazil tidak bisa diperkuat oleh Gabriel Jesus yang dapat kartu merah di match sebelumnya, sehingga Jesus itu kita lihat ya di pertandingan ini digantikan oleh oleh Everton, ya, dan Paqueta main dari awal menggantikan Firmino, Neymar, Richarlison, Casemiro, Fred. Di belakang juga tidak ada perubahan, ya. Penjaga gawang masih Ederson. Sedangkan dari Peru yang menarik nih, bahwa pelatih Peru Gareca nih mengubah formasi mereka. Biasanya nih Peru nih tidak mengandalkan begitu banyak pemain bertahan dalam sebuah pertandingan. Contoh di pertandingan lawan Paraguay, formasi mereka adalah 4-1-4-1. Kemudian di pertandingan lawan Brazil, yang saya jelaskan juga pada saat siaran langsung bahwa formasinya beda total. Justru Gareca ini menempatkan 5 pemain di pertahanan, ada 2 fullback,
3 center back, tapi 2 fullback ini sesekali bisa mendukung serangan, kemudian 4 gelandang. Ya, dan hanya 1 striker, Lapadula. Artinya apa? Bahwa Peru memang sudah ingin bertahan terlebih dahulu. Mereka ingin mencegah Brazil mencetak gol cepat. Memang Brazil mendapatkan banyak peluang. Neymar tuh ya hampir cetak gol tuh dari jarak dekat. Tapi memang penjaga gawang Peru nih di pertandingan ini ternyata bermain sangat baik ya. Tidak seperti di match-match sebelumnya, dan banyak sekali dia menggagalkan peluang bagi Brazil sebelum akhirnya Paqueta bisa mencetak gol umpan dari Neymar. Setelah itu di babak kedua, kita perhatikan pada saat pelatih Peru melakukan beberapa pergantian pemain, dimulainya babak kedua memainkan pemain-pemain yang punya kecepatan, yang juga punya naluri menyerang seperti Raziel Garcia ini ya, mendapatkan 2 peluang loh dia teman-teman untuk mencetak gol. Tapi memang formnya Ederson juga bagus di Copa America ini, bisa dia save. Kemudian memainkan juga pemain yang saya pikir bermain impresif, yaitu Santiago Ormeño. Ini juga permainannya luar biasa baik. Sedangkan dari Brazil, mereka justru menurunkan beberapa pemain yang defensive minded. Yang pertama adalah center back Eder Militao, kemudian Fabinho. Nah, apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan ini, yaitu bahwa seperti pertandingan Brazil versus Chili, Brazil akan sulit untuk bisa mencetak gol melawan tim yang mengandalkan strategi defensif. Seperti apa yang dilakukan Chili, mereka defense dulu, mencegah Brazil mencetak gol cepat. Peru juga defense. Memang Peru berhasil mencegah Brazil mencetak gol dalam 25 menit pertama, tapi akhirnya mereka kemasukan gol di menit 35. Namun mereka merubah strategi mereka di babak kedua, mereka keluar all out, dan itu juga menyulitkan Brazil. Mereka mendapatkan beberapa peluang, namun yang saya kecewa bahwa di babak kedua ini teamwork di antara para pemain Brazil tidak sebaik seperti di babak pertama. Di babak pertama teamworknya bagus, mereka bermain cantik, tapi di babak kedua mereka bermain lebih individual ya. Jadi itu saya kira salah satu pekerjaan rumah yang perlu dibenahi oleh Tite, karena finalnya ini lawan Argentina, yang seperti saya pernah jelaskan bahwa Argentina punya lini tengah yang tangguh teman-teman. Now to the second match, Argentina versus Kolombia. Menurut saya ini adalah pertandingan yang seru teman-teman, karena kedua tim menerapkan strategi menyerang. Betul, Argentina bisa mencetak gol cepat. Messi memberikan umpan ke Martinez di menit ke-7 dan Martinez bisa melakukan finishing yang sempurna. Tapi setelah itu Kolombia juga terus keluar menyerang. Dan Kolombia sebelum bisa mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua sebetulnya mendapatkan begitu banyak peluang di babak pertama kan. Ada Cuadrado yang hampir mencetak gol, kemudian Barrios, nih ada pemain mereka Wilmar Barrios yang terkena tiang gawang, kemudian Yerry Mina juga terkena mistar memang. Kemudian setelah itu Nico Gonzalez hampir saja mencetak gol, but not many chances from Argentina in the first half. Mereka cuma mendapatkan 2 peluang, 1 gol, 1 yang tadi saya jelaskan Nico Gonzalez ya, yang bisa di save oleh Ospina. Ospina had a good game, and di second half tampak jelas bahwa Kolombia lebih dominan dan mereka juga berhasil mencetak gol penyama kedudukan melalui Luis Diaz. Ini pemain terbaik menurut saya bagi Kolombia di pertandingan tadi pagi. Sulit sekali untuk mengawal pergerakan pemain ini. Dia lincah, dia juga bisa memberikan umpan-umpan yang akurat, dan juga finishingnya itu luar biasa. Saat dia mencetak gol, dia menerima umpan long ball yang diberikan oleh Edwin Cardona, pemain pengganti yang masuk di babak kedua. Dan sebetulnya tuh sudah ada Petzela di sana, tapi tetap saja dia bisa melakukan sprint dan finishing yang sempurna juga. Dan pada saat sudah 1-1, justru para pemain Kolombia tampak lebih percaya diri. Mereka terus-menerus coba untuk menyerang ke pertahanan Argentina, meskipun para pemain Kolombia juga kewalahan untuk bisa mengatasi pergerakan dari Messi. Terus-menerus Messi dilanggar di pertandingan ini. Cukup banyak pelanggaran yang dilakukan ke Lionel Messi. Kalau saya perhatikan di sini, total fouls yang dia di foul adalah 6. Artinya dia 6 kali dilanggar oleh para pemain Kolombia. Jadi ini adalah pertandingan yang keras teman-teman. Dan sayangnya Messi tidak bisa mencetak gol dari tendangan bebas, yang beberapa kali dia dapat juga dekat ke kotak penalti pertahanan dari Kolombia. And Di Maria juga masuk, menunjukkan penampilan yang baik ya, kerjasamanya juga bagus dengan Lionel Messi. Guido Rodriguez juga mainnya bagus. Lo Celso, good player. And from Colombia, selain Luis Diaz, saya pikir bahwa Juan Cuadrado ya, ini salah satu pemain senior juga bermainnya baik. Dufan Zapata cukup bekerja keras di pertandingan ini, tetapi tidak cukup. Dan pada saat ketenangan adu penalti, ternyata Argentina yang bisa menjadi pemenang. Dan saya juga agak bingung bahwa pelatih Kolombia nih memilih Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez, atau juga yang mungkin mereka juga ingin mengambil tendangan penalti ini, karena kedua pemain ini kan adalah center back. Tidak mudah bagi center back untuk mencetak gol dari penalti pada saat mereka sudah bekerja keras selama 90 menit. Ya, persentasenya tuh memang bahwa mereka kemungkinan akan gagal, dan betul itu yang terjadi.
De Paul ada gagal juga dari Argentina, tapi akhirnya Martinez bisa melakukan save lagi dari tendangan Edwin Cardona. Martinez ini luar biasa ya, melakukan 3 saves dari penalti dan juga beberapa saves dari open game ya. Tentu selain Messi, dia juga adalah pemain terbaik bagi Argentina di pertandingan ini. Jadi yang kita tunggu-tunggu yaitu final impian sudah terrealisasi teman-teman, dan final Copa America itu adalah antara Argentina versus Brazil. Kita tahu bahwa rivalitas di antara kedua tim ini cukup intens ya di kawasan Amerika Selatan, dan akan menarik untuk kita tunggu duel antara Neymar di Brazil dengan Lionel Messi di Argentina. Pada Copa America tahun 2019, kedua tim ini bertemu di babak semifinal. Meskipun Argentina pada saat itu diperkuat oleh Lionel Messi, justru mereka kalah lawan Brazil yang tidak diperkuat oleh Neymar. Jadi akan sangat menarik kita menunggu bagaimana jalannya pertandingan final tersebut, dan saya akan kembali memberikan prediksi dari pertandingan final tersebut. H-1, saya memberikan prediksi itu dengan analisa yang logis, dan sesuai dengan perkiraan saya, itulah yang terjadi di dua pertandingan ini. Brazil mutlak meraih kemenangan meskipun tidak telak, dan Argentina susah payah meraih kemenangan karena dipaksa ya harus menang melalui adu penalti, dan juga secara permainan Kolombia juga bermain baik. So we meet next time. Keep supporting channel YouTube Triple B, dan silakan jika Anda ingin memberikan counter analisa atau juga ingin memberikan pilihan Anda siapa kira-kira yang akan menang di partai final, bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.